A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dan murid dimanapun berada, sugeng rahayu semua. Semoga kita selalu mendapat keberkahan dari para leluhur. Dan semoga senantiasa kita dimanapun selalu terselamatkan dan selalu mendapat kemudahan dalam bidang apapun. Karena melihat keadaan ekonomi, juga keadaan iklim di dunia sekarang tidaklah seperti tahun-tahun yang kemarin. Iklim pun panas, politik pun juga tidak baik, ekonomi pun juga banyak manusia yang susah. Semoga kita selalu berpikir dan ingin membenahi perilaku lebih baik dengan niatan yang baik dan kuat inilah. Para pemirsa, khususnya murid dan santri, semoga kita selalu mendapatkan kemudahan dalam bidang apapun. Baik para pemirsa, khususnya murid dan santri, guru sudah sedikit bisa konsentrasi dan juga masih diberi kesempatan untuk selalu memberikan sesuatu hal yang juga baru bagi murid dan santrinya, kemungkinan juga bagi para pemirsa. Dalam video ini guru membuat judul Dewa Semar dan Sistemnya. Sebelum diulas oleh guru melalui video ini, guru menyampaikan ya para pemirsa. Para pemirsa diajak berpikir yang sangat jauh atau juga berpikir yang sangat besar. Karena video ini sedikit bagi para pemirsa atau juga bagi manusia jarang tersentuh, atau mungkin bila diterangkan manusia itu tidak terkonek atau kecerdasan spiritualnya tidak bisa menerima. Jadi guru melalui video ini pandai-pandailah memahami sesuatu hal yang memang faktanya seperti itu, karena sejarah yang hilang, pemahaman yang jarang diterangkan, sehingga tatkala disampaikan manusia itu merasa asing, sehingga pola pikir atau kecerdasannya tidak mampu mengikuti apa yang dilihat dan apa yang didengar. Para pemirsa, khususnya murid dan santri, sesuai dengan judul ini, guru menyebutkan Dewa Semar. Sebelum diulas oleh guru tentang kata dewa, ya, guru selalu menyampaikan dan guru memastikan di zaman sekarang atau sejak zaman mundur kemarin kurang lebih lah 100 tahun, tatkala ada gambar atau simbol wayang atau sebutan dewa, banyak manusia itu hanya menerangkan katanya itu sebagai simbolis. Sekali lagi khususnya murid dan santri yang mengikuti perjalanan guru, yang mengikuti ilmu guru, guru memastikan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh leluhur kita, yang diilustrasikan dengan wayang, baik itu dengan wayang kulit atau wayang orang, sebenarnya beliau faktanya ada, namun ruang dan waktu frekuensinya tidak sama di alam kita ini. Jadi guru bisa memastikan dan guru memastikan kepada murid santrinya bahwa beliau-beliau yang diceritakan dari kesenian atau dari gambaran apapun, beliau itu ada, ruang waktunya ada, kerajaan dan sistemnya ada. Bila ada orang mengatakan ilustrasi, itu hal yang wajar karena orang-orang seperti itu, karena tidak dimampukan, ya. Jadi dengan demikian guru menyampaikan khususnya murid dan santri. Satu contoh dengan video ini, guru menyebutkan Dewa Semar. Dewa Semar itu bukan hanya pralambang ya para pemirsa, beliau sosoknya ada. Guru bisa memastikan 100% valid dan fake, beliau ada. Terangkai dengan video ini, guru berpesan khususnya bagi jamaah atau santri yang sudah diberi gambaran atau yang sudah diberikan video di grup, terutama dengan judul
10 keturunan atau 10 putra atau 10 anak dari Dewa Semar, tolong dipahami, tolong dihafalkan dulu. Dengan adanya video yang menerangkan 10 dari keturunan Dewa Semar atau 10 putra Dewa Semar, saya terutama selaku guru sangat bersyukur karena guru tidak sempat membuat video. Namun ada saudara kita dari Padepokan Karang Kadempel mampu membuat dan mampu menyampaikan, sehingga guru sempat mengambil video itu untuk disampaikan kepada murid dan santri agar untuk diketahui dulu dan untuk difahami dulu, ya. Tolong difahami dari 10 nama-nama itu sesuai hak dan wewenang masing-masing. Para murid dan santri, video ini semoga nanti bisa jadi 2 video saja biar tidak terlalu lama. Untuk penjelasan yang lain nanti bisa dilanjut seperti pendidikan di tempat guru. Apa yang dimaksud dari video ini para murid dan santri? Tatkala guru sudah menyebutkan Semar, di situ ada 10 putranya. Ini yang harus disampaikan untuk murid dan santri. Tatkala kalimat disampaikan atau suatu kehidupan dewa disampaikan dari kesenian, disampaikan lewat budaya. Satu contoh, Dewa Semar mempunyai anak atau mempunyai putra 10. Pertama yang Anda harus pahami, bahwa dewa kalau disebutkan anak atau beranak, putra dewa itu tidak dilahirkan, ya para pemirsa. Ini yang harus difahami. Karena tatkala manusia ini tidak paham dengan suatu bahasa yang dimaksud, dikira dewa itu dilahirkan seperti kita bangsa manusia. Tidak, ya para pemirsa. Jadi yang disebut dewa atau 10 putra dari beliau Dewa Semar itu tidak dilahirkan. Untuk memperjelas, yang dimaksud anak adalah bagian, ya, biar tidak salah paham. Sama juga seperti di dalam agama Nasrani, bahwa Isa adalah putra Allah, itu bukan dilahirkan, bagian, ya, sama seperti itu. Itu bahasa makna, bukan bahasa makhluk, dipahamkan. Dengan adanya video yang dibagi guru kepada murid dan santri, karena sistem yang ada di dunia terutama bagi manusia dan makhluk tumbuhan, hewan, manusia terutama yang di atas bumi, ya. Guru tidak masuk kepada penciptaan bumi. Kembali lagi, karena ini diajak berpikir yang sangat besar dan sangat sulit untuk dipahami bangsa manusia, sedikit diulas oleh guru. Guru tidak diperbolehkan membuka terjadinya bumi atau cara membuatnya bumi atau merancangnya bumi, tidak dibolehkan oleh Sang Maha Kuasa, karena bumi sudah terbentuk dan sudah valid dan sudah tidak boleh dikutak-katik terjadinya bumi. Sehingga guru hanya menyampaikan dan mengajarkan, khususnya kita sebagai makhluk atau sebagai manusia, dan lebih khususnya kita adalah generasi dari pribumi Pancasila, dan kita adalah generasi dari para moyang atau keturunan Sinuwun Kanjeng Semar. Di sini guru hanya itu yang perlu disampaikan, ya. Satu contoh tentang Sinuwun Semar dengan 10 putra. Itu dihafalkan betul, ya para murid dan santri. Satu contoh guru mengulas, ada sebutan di situ, guru sering menyebut atau mengajarkan para murid dengan Sangkuwera. Orang-orang terdahulu leluhur kita atau catatan kitab-kitab itu ada yang menyebut itu Kuwero, ya. Jadi sedikit bahasanya berubah agar tidak berubah. Para murid dan santri dipahami, ya, di grup Dewa Sangkuwera diterangkan di dalam video itu, beliau adalah dewa yang mempunyai sifat
mempunyai kemampuan dan hak wenang nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai pertolongan kepada bangsa manusia. Tatkala manusia itu mampu connect, mampu mengikuti alur atau mampu mengikuti sifat-sifat karakter beliau Sang Kuwera, maka manusia itu mendapatkan sifatnya dari Sang Kuwera, sehingga Dewa Sang Kuwera itulah yang akan mampu menolong dari apa tatkala manusia itu membutuhkan pertolongan. Maka dari ada video guru yang kemarin bahwa ada namanya ritual Sang Kuwera itu sedikit menyinggung tentang Sang Kuwera. Disebutlah dari cerita itu dia adalah penolong kemanusiaan, disebutlah dalam nilai materi dia sangat membantu tentang materi atau ekonomi atau nilai-nilai rupiah. Di samping pemahaman tentang Sang Kuwera dari putra Sinuwun Semar. Jadi bila diterangkan seperti ini para murid dan santri, diilustrasikan oleh guru dengan mudah saja ya. Setelah bumi ini terbentuk dan terwujud, ini memang ada generasi, memang keturunan para dewa. Ada lagi nanti dari video guru yang lain sudah diterangkan, ada keturunan bangsa Jajil dan Iblis, ada yang menerangkan sifat-sifat karakter dari keturunan dari Kurawa. Ada nanti bangsa manusia itu yang evolusi, yang diproduk dari bumi, bukan keturunan dewa, juga bukan keturunan Jajil Iblis, tapi produk bumi. Nah, disitulah makanya sulitnya mendeteksi manusia itu asalnya dari mana. Begitu sulitnya, begitu banyak kompleks ya, sehingga tidak bisa dideteksi. Namun dengan ciri-ciri dan kemampuan dan kapasitas, sehingga manusia itu bisa dideteksi ini ciri-cirinya dari mana. Sehingga manusia di dunia sifat dan karakternya berbeda karena statnya tidak sama. Namun sebagai manusia yang terlahir di dunia ada kesamaan yang paling mendasar. Satu, tatkala manusia itu sedih, keadaannya sama, rata-rata mengeluarkan air mata. Tatkala manusia itu bahagia dan senang, rata-rata manusia itu tersenyum dan tertawa. Dan ada kesamaan yang sangat mendasar bagi bangsa tubuh manusia atau makhluk. Manusia di dunia jumlahnya sudah miliaran, kurang lebih sekarang 6 miliar. Menu yang dimakan manusia beraneka macam, bahkan mungkin bisa jutaan yang dikonsumsi bangsa manusia. Namun ada satu yang sangat hampir sama, adalah nilai kebutuhan tentang minum. Satu contoh, negara satu dengan negara yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, mungkin yang dimakan memang sangat berbeda. Namun untuk yang dikonsumsi tentang air, 99 hampir sama. Tapi karakter senang, sedih, dan bahagia ada kesamaan yang mendasar. Bila ditarik kesimpulan, apa artinya? Semua bangsa manusia yang dilahirkan, sebagian semua terkandung ada sisi-sisi yang sangat baik dari hal-hal yang diwariskan miliaran tahun oleh para dewa itu. Dengan perkembangan zaman, perkembangan karakter, perkembangan makhluk dengan sistemnya, maka banyak manusia itu menjadikan perbedaan yang begitu banyak model dan karakter sifat macam-macam ini. Dengan demikian, para murid semoga sadar dan akan menyadari dirinya bahwa kita, Anda dari klan atau dari golongan mana. Semoga para pemirsa guru pun juga berharap yang mendengar dan melihat, semoga kalian mendekat. Meskipun Anda bukan dari golongan orang-orang atau golongan para dewa, semoga Anda diberi kemampuan untuk mendekat dari nilai-nilai kebaikan, dari sifat-sifat dari moyang apa-apa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tatkala kita sedikit sudah mulai mengerti akan kesadaran tentang para dewa, diulaslah oleh guru tentang keadaan dunia seperti ini. Begini para murid dan santri ya. Diajarkan sedikit saja tentang bumi. Bumi sudah terjadi wujud, tidak diulas oleh guru.
Bumi pada dasarnya kira-kira diwujudkan, bumi dibuat buat apa toh guru? Para pemirsa diajak berpikir sedikit. Bumi diwujudkan oleh Sang Maha Kuasa atau disebutlah para dewa. Kira-kira pertama bumi dicipta untuk apa? Bisakah para pemirsa menemukan jawabannya? Silakan Anda mengarang boleh, mencari referensi dari kitab dimanapun boleh, mendapat petunjuk dari siapapun boleh. Coba sedikit guru memberi pertanyaan dan diajak berpikir. Tatkala bumi sudah ada ini, pertama kali niatan yang membuat bumi ini dibuat untuk apa? Coba belajar berpikir. Ayo para murid dan santri juga para pemirsa. Bumi pertama dicipta, kita tidak ngomong prosesnya. Bumi sudah jadi. Pertama dicipta ini niatannya untuk apa kira-kira? Maka diajak guru untuk berpikir tentang hal yang sangat besar ya. Banyaklah para pemirsa juga murid dan santri mengilustrasikan macam-macam. Kemungkinan guru pun juga memprediksi. Kemungkinan 0,0% yang kalian akan bisa menjawab dengan tepat dan benar. Diajarkan, disampaikan melalui video ini dengan mudah. Para pemirsa khususnya murid dan santri ya. Bumi pertama dicipta sejak waktu yang tidak terbatas. Tapi bila diterangkan dengan bahasa satuan angka waktu, sudah bilion tahun. Bukan seperti yang digambarkan manusia hanya miliaran tahun, bukan. Sudah bilion tahun. Pertama bumi dicipta dengan sejarah, sedikit guru mengulas. Bumi pada hakikatnya pertama dicipta, bumi bagaikan penjara bagi bangsa dewa. Dari sistem yang ada di kerajaan langit atau ada di kerajaan dewa, tempatnya yang sangat misteri di sana, tatkala dewa itu melanggar aturan atau dewa yang tidak mengikuti sistemnya, maka dewa itu diturunkan di bumi atau di penjara atau disiksa di tempat bumi seperti ini. Sebagai penebusan karmanya agar manusia atau makhluk atau dewa yang sudah berwujud menjadi manusia mampu menebus dirinya dengan kesalahannya, dengan siksanya, dengan kesulitannya di alam di dunia ini, mau makan masih menanam padi, mau makan baru melakukan hal banyak. Beda di alam dewa sana, apapun semua tersedia dengan mudahnya karena alamnya tidak sama. Sedikit ilustrasi para pemirsa khususnya murid dan santri. Bumi pertama dicipta para dewa. Bumi adalah penjara bagi keturunan dewa yang melanggar aturan, diturunkan ke dunia. Dia menebus karmanya. Tatkala karmanya sudah selesai, diharapkan bisa kembali ke asalnya. Namun pun juga tidak banyak dewa yang mampu kembali ke asalnya, bahkan malah terpelosok di dunia dan berputar menjadikan keturunan dan keturunan. Itulah maka di dunia banyak manusia pun menjadi manusia yang cerdas, manusia yang pandai, manusia yang mampu membuat apapun. Kemungkinan itu pun juga dari dewa yang diturunkan tidak mampu mengevolusi dirinya, tidak mampu mengembalikan hitohnya sehingga menjadi bangsa manusia dengan kecerdasan dan kelebihan. Itu ada yang seperti itu. Namun ada juga manusia yang di dunia memang jelmaan atau titisan dewa itu sendiri. Dan sudah diulas oleh guru, ada juga bukan turunan dewa tapi evolusi dari bangsa tumbuhan, bangsa hewan menjadi bangsa manusia. Dengan demikian semoga para pemirsa khususnya murid dan santri, begitulah memang keadaan di dunia ini. Lantas apa hubungannya tatkala bumi ini memang untuk penyiksaan? Guru sudah memberi gambaran kepada kalian khususnya murid dan santri. 90% guru memprediksi bahwa makhluk yang terlahir atau yang dilahirkan di bumi
semua akan mengalami hal yang sangat susah di alam dunia seperti ini. Karena global hakikatnya bumi adalah tempat penyiksaan bagi bangsa yang terlahirkan di dunia. Namun dari konsep sudah diajarkan guru, tatkala Anda mengerti tentang memahami tentang melakukan ritual dan spiritual tentang puasa yang disebut roh wadon, memahami 9 bulan di kandungan, melakukan hal-hal spiritual, sehingga manusia menyadari bahwa kita terlahir di dunia, kita adalah mengambil nikmat apa yang ada di dunia. Maka dunia bagi keturunan dewa, dunia seluas ini bagi keturunan sang dewa, dunia adalah surga buat kita. Tapi guru hanya memprediksi maksimal kemungkinan hanya 10%. Namun guru pun juga tidak berputus asa. Semoga apa yang diketahui oleh guru akan mampu saya kembangkan di alam dunia ini. Guru pun juga berharap semoga bangsa manusia, khususnya kita yang di Jawa, yang kita ada di bumi Pancasila, betul-betul kita di alam dunia yang nyata ini, betul-betul kita dalam keadaan yang setiap harinya kita selalu dalam kebahagiaan, selalu dalam kemuliaan. Meskipun kita harus melalui hal-hal rintangan apapun, sehingga yang kita dapat siksa itu tidak seberat dari bangsa-bangsa yang lain dan tidak seperti suku-suku yang lain. Karena pola pikir dan perilaku kita tidak sama, DNA kita tidak sama, genetik kita tidak sama, klan kita tidak sama. Tapi dengan dibuktikan perilaku dan ritual dan spiritual pun yang tidak sama. Itulah nanti yang akan membedakan. Para pemirsa, tatkala kita sudah menyadari, tempatkan posisi Anda. Benarkah Anda keturunan dari dewa? Ataukah Anda pengikut agama jahiliyah? Itu pun juga pilihan. Kalau toh para pemirsa masih mengikuti dari DNA atau klan jahiliyah, 99,9% aku selaku guru bisa memastikan bahwa kalian mulai lahir sampai ajal menjemput kalian, hidupmu tak akan pernah ada bahagia. Karena adalah bangsa yang tersiksa di dunia. Karena pola pikir yang salah, mengikuti konsep yang salah, mengikuti rasul yang salah, kitab yang salah. Itu Anda berhak untuk memilih di mana ruh dan kehidupanmu kau tempatkan. Dengan demikian apa yang kalian pahami para pemirsa, tatkala bahwa manusia atau makhluk yang terlahir di bumi keadaannya seperti itu. Guru masuk tentang bumi, manusia diturunkan dari DNA macam-macam. Di dunia ada yang tersiksa, di dunia ada yang menjadi berkah. Tatkala manusia tidak mengerti sejarah, tatkala manusia kehilangan akan jati dirinya, susahlah manusia itu. Sedikit diulas guru tentang bumi seperti itu. Bumi pertama dirancang seperti itu. Tatkala bumi sudah disiapkan sebagai sistem untuk penebusan sebagai bangsa makhluk atau bangsa yang sudah terlahir di bumi adalah seperti itu, maka sekarang guru berbicara tentang sistemnya di bumi karena kita sekarang ada di alam dunia seperti ini. Sehingga kebutuhan manusia di dunia hanya butuh kehidupan ini yang nyaman, kebutuhan yang damai, kebutuhan yang sangat mendapat kemudahan dalam bidang apapun. Dalam agama disebutlah manusia yang terselamatkan. Untuk mendapatkan keselamatan bangsa manusia, manusia itu tidak bisa selamat dengan sendirinya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang di lingkupnya ada ruang dan waktu disebutlah suatu bangsa atau negara. Tatkala negaramu rusak, bangsamu rusak, kita akan pun sulit mendapatkan keselamatan karena sistemnya rusak. Dengan sistem yang rusak ini apa yang harus kita garis bawahi para pemirsa? Maka guru menyampaikan banyak hal yang disampaikan di videonya. Satu contoh, tatkala sistem di dunia ini rusak, terutama di negara Pancasila ini rusak, bagaimana kita untuk menyelamatkan ini? Kembalilah kepada konsep. Satu contoh, bagaimana guru? Diajarkan guru ada sistem yang mengendalikan bumi. Bumi di situ
terhubung dengan matahari dan terhubung dengan bulan. Meskipun terhubung dengan bintang, guru tidak menyampaikan di situ ya. Guru hanya menyampaikan 3 planet, bumi, matahari, dan bulan. Disinilah ada sistem, ada suatunya dewa atau kekuasaan yang mengatur siklus bumi, matahari, bulan. Tatkala sistem ini sudah tidak tepat dan tidak benar karena perilaku manusia, sistem ini mempengaruhi banyak hal, terutama kita sebagai bangsa manusia. Tapi ketahuilah para pemirsa, dewa pun tidak bisa menentukan kemampuannya. Manusia pun tidak bisa menentukan kemampuannya dengan sendirinya. Kedua-duanya sebenarnya terkonek dan terhubung. Dewa bisa berkarya tatkala di alam dunia bangsa manusia ada sebagian yang mengikuti sistemnya. Tatkala bangsa manusia ini sistemnya rusak, perilakunya rusak, bangsa dewa pun kesulitan membuat konsep yang baik di bumi ini. Maka seperti di tahun sekarang 2023 Masehi, guru sudah menyinggung sejak 1400 tahun dengan adanya agama yang salah, agama palsu, agama permainan, sehingga dunia ini rusak seperti ini. Sedikit guru masuk tentang Dewa Semar, ada 10 putranya, 10 jelmaan Semar, 10 bagian Semar. Satu contoh guru masuk ke ranah, di situ ada Yang Suryo. Di situ ada Dewa Bulan. Di situ nanti ada dewa yang mengatur sistem pancaroba. Di situ ada sistem dewa yang mengatur angin, mengatur mendung, mengatur petir, mengatur air yang di laut. Tapi guru menyampaikan dipelajari dulu yang 10 jelmaan atau bagian dari Dewa Semar itu. Karena ini nanti video yang kedua akan masuk ke ranah yang lebih tepat atau yang lebih mengena. Sedikit ulasan dari Semar dengan 10 putranya. Semoga membuka sedikit cara berpikir, karena kembali lagi para pemirsa, sulitnya mempelajari hal-hal yang sangat besar, karena guru pun menyadari, karena bangsa manusia khususnya kalian yang ada di Indonesia, lebih khususnya Anda yang di Pulau Jawa, pikiran Anda dirusak oleh kitab yang salah kaprah, kitab yang palsu, kok katakan kitab petunjuk kalamullah. Itulah problem yang sangat pokok. Sehingga kalian menjadi bangsa yang rusak, pikiran yang rusak, bumi yang rusak, negara yang rusak. Ada sejarah yang dibolak-balik, sesuatu cerita yang tidak benar dibenar-benarkan yang sudah 1400 tahun. Semoga sedikit video dan banyaknya apa yang aku sampaikan, para pemirsa khususnya murid dan santri dimampukan dan membuka hati pikirannya, karena semua pada hakikatnya untuk kita bersama, bahkan untuk kehidupan di alam dunia ini. Dilanjutkan untuk video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.